kembali diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik tidak baik keadaan, kalau disuruh atasan, disuruh Bapak Gembala, oke saja. Amin. Amin. Berapa waktu lalu dihubungi, siap nggak memberitakan firman kembali di Dewasan? Oh, kalau Bapak yang suruh saya siap. Haleluya. Ada yang ingat khotbah saya 2 bulan lalu? 2 bulan lalu saya di sini kan? Ya. Ada yang ingat khotbah saya? Nah, ini kelebihan jemaat, saudara. Suka lupa. Iya. Saya perhatikan saudara, dimanapun itu, di gereja kecil, di gereja besar, di mana-mana saja itu, kalau ditanya khotbah yang pernah didengar, siapa yang khotbah minggu lalu? Pasti semua jawab lupa. Yang ingat apa, Pak? Oh, saya ingat. Lucu itu pendeta, lucu. Yang ingat lucunya. Ditanya apa isi khotbahnya? Lucu. Lucunya saja yang diingat. Isinya nggak ada. Saudara, perlu kita ketahui bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun juga, baiknya kita menangkap pesan itu. Amin. Kita taruh dalam hati kita, kita renungkan, kita bawa pulang. Suatu saat dia akan bertumbuh. Amin. Karena dalam situasi apapun, ada saat-saat tertentu yang kita merasa kosong, merasa down. Disitulah biasa kebenaran firman itu yang kita dengar muncul, dan itu menguatkan kita. Amin. Jadi perlu saudara datang ke tempat beribadah, dengar pesan firman Tuhan. Datang kosong pulang, bawa. Jangan datang kosong pulang kosong. Amin. Saya percaya jemaat di sini akan mengalami hal itu. Amin. Nah, saya ingin membuka kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Ayat ini mungkin jarang saudara dengar ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Ketemu ya? Kita baca bersama-sama ya. Dengan suara yang nyaring, tetapi dengan intonasi yang slow. Supaya ketika kita membaca firman, kita bisa pahami dengan betul apa maksud dari firman ini. Kita baca mulai dari ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masa. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk mengeluh, ada waktu untuk menahan diri dari mengeluh, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, saya waktu disuruh Bapak Gembala menyampaikan kebenaran firman, apa yang disampaikan? Kira-kira apa yang Tuhan mau berbicara di gereja ini? Saya kasih tema sama Bapak Gembala, saya ingin berbicara tentang o'clock, jam. Tahu jam? Ada jam sini? Enggak. Ada yang pakai jam? Jam itu menunjukkan apa, saudara? Waktu. Ayat ini, coba buka ayat pertama. Dimulai dengan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada
waktunya. Jadi untuk segala sesuatu yang di muka bumi ini ada expirednya, ada kedaluarsanya, tidak ada yang kekal. Termasuk hidup kita. Ada yang bisa berkata bahwa saya akan hidup terus? Ada yang katakan? Pernah ada begitu, saudara? Oh, saya yakin hidup terus. Inilah manusia kurang memahami tentang dirinya, tentang waktu. Alkitab mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua yang ada di bawah langit, yang dibawa di dunia ini, itu ada masanya, ada expirednya. Apapun itu, mau kehormatan, kejayaan, apapun itu akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Hanya firman Tuhan dan Yesus yang akan kekal. Amin. Nah, kita akan belajar seperti ini, saudara. Kalau kita baca tadi di ayat 2 sampai 11 itu menunjukkan ada waktu, ada waktu, ada waktu. Saudara tahu apa itu waktu? Pernah tidak memahami apa itu waktu? Kita hanya bisa berbicara, kau itu tidak tahu waktu saja. Ayo coba belajar. Waktunya belajar. Ayo waktunya makan. Itu paling enak, saudara. Waktunya berdoa. Tapi tuh saudara tahu apa itu waktu? Pernah nggak berpikir apa itu waktu? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Kadang kita berbicara sesuatu tentang waktu, kita hanya menuju kepada waktu di muka bumi ini. Waktu jam, kita menuju, jam 1 sudah waktunya nih pulang kantor. Yang masih jomblo ya, sudah waktunya nih pacaran. Saudara, saya memahami waktu ini ketika saya berbaca berulang-ulang ayat ini. Waduh, ini sungguh hal yang dahsyat yang perlu kita renungkan. Waktu adalah peristiwa-peristiwa yang kita alami, mulai dari kita lahir sampai meninggal. Itu waktu. Kalau kita baca ayat tadi, ada waktunya, ada waktu ini. Itu peristiwa-peristiwa yang kita alami ketika lahir ke dalam dunia ini. Ketika kita, ada yang waktu lahir dunia tidak menangis. Siapa yang tidak menangis? Angkat tangannya. Semua. Ada. Semua kan? Semua menangis. Kenapa coba semuanya menangis? Maka kalau tidak menangis dipukul-pukul supaya menangis. Iya dah. Tandanya ketika engkau lahir ke dalam dunia ini, kau siap menangis. Karena dunia ini tidak ada baiknya. Akan banyak tantangan mulai ketika engkau lahir ke dalam dunia, akan banyak tantangan yang engkau alami. Makanya tandanya ketika bayi, seorang manusia lahir, dia menangis. Nah, apa itu? Peristiwa-peristiwa yang kita alami mulai dari kita lahir sampai kita meninggal. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa waktu itu tidak berputar secara lingkaran, saudara. Waktu tidak berputar secara lingkaran. Ini yang harus dipahami. Ketika kita lahir dari bayi, bertumbuh, dewasa sampai orang tua, tidak bayi lagi, saudara. Amin. Dia tidak berputar. Tetapi waktu bergerak secara garis lurus. Dari titik sampai titik terakhir. Nah, ini yang menakutkan. Waktu akan berhenti. Dia tidak bergerak secara lingkaran, tetapi bergerak secara garis lurus. Lihatlah kehidupan kita, saudara. Mulai dari kita kecil sampai saat ini. Bisa mengulang masa lalu? Enggak. Enggak bisa. Oleh sebab itu perlu kita betul-betul menggunakan waktu. Saudara punya kesempatan waktu beribadah, pakailah. Kenapa? Minggu depan belum tentu saudara datang lagi. Belum tentu. Situasinya pun sudah berubah. Bukan saya yang khotbah. Tempat duduknya pasti sudah berubah. Puji-pujiannya berubah. Tidak sama lagi. Perlu kita memahami waktu. Karena suatu saat waktu akan berhenti.
Saya kadang bercanda sama anak saya, saudara. Bukan bercanda, saya cerita masa lalu saya kepada mereka. Anak saya itu yang besar badannya, pemain drum. Saya pernah kalau sama-sama dia di mobil atau di mana, saya cerita, Ken, dulu itu papi itu pelatih kungfu. Dia lihat saya dari bawah ke atas. Dia bilang, tidak percaya papi. Tidak percaya, saudara. Mana ada perut buncit pelatih kungfu begitu? Dulu papi tidak buncit. Saya kasih lihat fotonya itu dulu. Waduh, betul-betul kurus. Sangat kurus. Dia ketahuan, dulu papi dulu ini. Waduh, kok bisa berubah jadi begini ya? Nah, itu perubahan waktu, rentang waktu, saudara. Oleh sebab itu kita jemaat Tuhan, saya selalu berkata kepada setiap dimanapun saya berada, menyampaikan kebenaran firman, perlu gunakan waktu dengan baik. Ada kesempatan, ada waktu, Bapak Gembala suruh datang beribadah, datang berdoa, lakukan, saudara. Kenapa? Itu tidak akan terulang. Percaya, itu tidak akan terulang. Kalau saudara tidak memanfaatkan momen itu, saudara akan melewatinya, dan itu tidak akan terulang lagi. Saya beberapa waktu yang lalu, jemaat kami, suaminya itu dipanggil tua, masih muda, 41 tahun. Dia nggak nyangka, suaminya pulang olahraga, futsal, muntah-muntah, langsung oleng, dia jatuh, saudara. Dia jatuh, langsung nggak sadar, nafas, yang bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung pergi. Nah, ini yang saya bilang, waktu itu nggak ada yang tahu, saudara. Kita ini ada expirednya, amin. Ada masanya, saudara. Kenapa kita tidak menggunakan waktu yang masih Tuhan karuniakan pada kita untuk datang beribadah, mencari wajahnya? Jangan hanya terfokus pada waktu untuk bekerja, boleh bekerja, saudara. Tidak ada larangan bekerja. Tetapi kalau engkau cuma fokus bekerja tanpa memperdulikan Tuhan, tanpa ada waktu kepada Tuhan, saudara akan rugi besar. Saudara, hidup kita ini tidak ada yang tahu kapan kita harus balik kepada Tuhan. Ya, jangan pikir saudara, saya masih muda, saya masih kuat. Tidak ada jaminan, saudara. Engkau kuat, engkau rajin olahraga, kalau sudah waktunya kata Tuhan, pulang. Tidak ada yang bisa menahan. Oleh sebab itu, kita kalau masih diberi waktu, kesempatan hari ini, ketika engkau bangun pagi, membuka mata, jangan cari HP dulu, saudara. Cari WhatsApp dulu, WhatsApp ini. Jangan cari WhatsApp, cari Tuhan dulu. Buka mata, Tuhan, saya masih membuka mata. Terima kasih buat hari yang baru. Karena ada orang, saudara, pagi-pagi sudah tidak bisa buka mata. Ya, ada orang seperti itu, tidak bisa buka mata lagi dia. Kalau kita masih membuka mata, terima kasih Tuhan, naikkan pujian penyembahan dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah lindungi aku sepanjang malam. Hari ini aku bisa bangun. Tuhan berikan hari yang baru bagiku, bagi keluargaku. Bersyukur untuk itu. Waktu tidak bergerak secara lingkaran, tapi akan berhenti. Nah, ini yang menakutkan. Kenapa? Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada kita kapan masa kita berakhir. Ya, ada yang dikasih tahu kapan akan pulang? Nah, saya merenungkan kalau kita semua dikasih tahu gedung ini akan penuh, amin, takut semua mati. Yakin saya, saudara, tidak perlu penginjilan, semuanya akan datang berlutut, oh Tuhan, aku mau ikut Engkau. Kenapa? Takut mati semua. Tapi masalahnya Tuhan tidak pernah memberitahu kita 3 hal yang Tuhan tidak beritahu kepada kita. Kapan kita lahir, kapan kita menikah, dan kapan kita pulang. Tidak ada, itu hanya, kalaupun ada, hanya prediksi-prediksi saja. Tidak ada yang tahu pasti kapan dia menikah. Ya,
Ada yang belum menikah? Berdoalah supaya diberi waktu untuk menikmati itu. Amin. Amin. Jangan bangga saudara dengan keadaan kita bahwa oh, saya masih kuat, saya masih sehat. Jangan dulu cari Tuhan. Saya mau hidup dulu dengan dunia. Bahaya. Engkau tidak tahu kapan akan kembali. Coba kita buka di dalam Mazmur 90 ayat 10. Ini ayat favorit ini. Sering kita dengar, kita baca. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa hidup kami berapa? 70 tahun, dan jika kami kuat berapa? Opa, umur berapa Opa? Hah? 80. Oma? 69. Alkitab berkata masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80. Oh, masih kuat saudara. Luar biasa. Bukankah itu anugerah Tuhan? Amin. Tetapi di balik semua ada yang tidak seperti itu saudara. 80 tahun. Kebanggaannya apa? Apa tadi bilang? 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Buat apa hidup? Pernah lihat orang begitu saudara? Di atas 80 tahun hidup, tapi harus dituntut, disuapi, mau pipis harus diantar. Kesukaran dan penderitaan. Mau tidak mau kita akan melewati itu saudara. Kita tidak bisa berkata saya mau muda terus. Nah, no. Waktu akan bergerak lurus, dan kita akan mengalami hal ini. Ya Opa ya. Opa sudah umur 80 tahun. Banyak peristiwa di belakang yang sudah dilewati. Nah, kita manusia sekarang kurang memahami ini. Buat apa saudara? Ketika sudah mengalami 80 tahun, mengalami penderitaan dan kesukaran, makanya tinggal gugur. Baru di situ kita berkata, aku mau melayani Tuhan. Nah, buat apa saudara? Nggak mungkin lagi mau melayani Tuhan umur 80 tahun itu. Mau bilang Mazmur jadi Mahmud. Kenapa? Ompong semua gigi. Jemaat mulai bingung gimana kita Mahmud ini. Padahal maksudnya Mazmur. Iya kan? Mau bilang semur sumut, semur semut, sumur itu sama semua bunyinya. Semu, hah? Semu. Padahal mau bilang semut jadi semu, sumur semu juga. Ompong saudara, nggak ada lagi. Susah. Jangan kita sudah di posisi itu baru kita mau cari Tuhan. Aduh, terlambat saudara. Bukan terlambat sih, ada waktu-waktu yang saudara sudah lewati. Hidup ini adalah kesempatan. Tahu lagunya? Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku Masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti saudara, pasti kita alami itu. Tidak berdaya lagi. Kita tidak akan menyesal. Kenapa? Kita sudah melakukan yang terbaik selama kita masih muda, masih ada waktu yang diberikan. Kita rajin beribadah, kita rajin mencari jiwa, kita rajin persembahan, rajin doa. Amin. Saya berharap kita semua
semua hadir pada pagi hari ini merubah pola pikir kita, membuka pikiran kita bahwa waktu kita harus gunakan dengan baik. Amin. Amin. Ada kesempatan, gunakan itu. Ayat 12, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan menyuruh kita menghitung hari-hari kita. Ketika engkau ulang tahun, happy birthday to you, panjang umurnya, bukan panjang umurnya, saudara sudah semakin dekat. Iya kan? Nggak ada dibilang panjang umur. Tidak, sudah semakin dekat. Disitulah momen-momen kita harusnya sadar diri, melihat kehidupan kita kembali. Tuhan, sejauh ini apa yang sudah kerjakan buat Tuhan? Apa yang telah berbuat buat Tuhan? Apakah sudah melayani? Karena suatu saat kita akan dituntut itu, saudara. Akan ditanya di sana, hey Pak Asri, apa yang kamu lakukan di muka bumi? Berapa jiwa yang kamu sudah bawa? Semua kita ditanya, saudara. Dipertanggungjawabkan. Hai Pak Asri, kamu meninggal karena apa? Saya memberitakan firman Tuhan. Petrus tanya, hai Pak Asri, kamu meninggal apa? Saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oh, masuklah. Jangan sampai ditanya, hai Pak Asri, kamu meninggal apa? Makan. Petrus, aduh, cilaka sudah mati karena makan. Amin. Mari perbaiki hidup kita selagi masih ada waktu. Bijaksana, kata firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana menggunakan waktu dengan baik. Ada masa-masa bersama keluarga, gunakan itu, saudara. Belum tentu akan seperti itu selamanya. Ada suami, sayangilah suamimu. Ada istri, sayangilah istrimu. Hidup rukun. Ada anak-anak, ajak ke gereja, bawa ke gereja. Gunakan senantiasa waktu bersama-sama. Nah, mari gunakan seperti itu, karena waktu akan berhenti. Amin. Ini mungkin saudara bilang, ini khotbah yang lain daripada yang lain. Iya, memang lain daripada yang lain. Karena di gereja jarang dikhotbahkan tentang ini. Di gereja banyak dikhotbahkan tentang berkat, kesembuhan. Oh, itu paling jemaat suka itu. 3 poin. Engkau diberkati. Oh, paling senang itu, saudara. Namanya berkat. Kalau saya mengajak saudara, jangan terlalu dengar khotbah-khotbah begitu lagi. Amin. Persiapkan dirimu untuk menghadap Tuhan. Perlu berkat, perlu. Orang Kristen kalau berjalan di jalan kebenarannya, di jalannya tuh, dia akan Tuhan akan sertai. Pegang itu, saudara. Itu janji Tuhan. Saudara tidak minta akan dikasih jika engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Perbaiki hubungan intimmu dengan Tuhan, karena waktu akan berhenti, waktu akan berakhir. Kalau saat ini Tuhan masih berikan waktu kepada kita, mari kita datang kepada Dia dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat waktu ini, buat kesempatan ini. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri.